Dalam daftar ini dapat pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran perusahaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat mendorong manusia agar mengikuti alur kehidupan yang maju dan Kemendikbud mengadakan program laptop merah putih yang bersamai dengan bidang akademis perguruan tinggi yang membantu dalam mewujudkan produk yang akan dikeluarkan dalam negeri. Menurut Ari Indrayanto, dosen elektronika ITB 2021, menyampaikan bahwa tahun 2024 dengan harapan TKDN akan naik sekitar 40%. Untuk membantu industri dalam negeri naik kelas dan bisa berkomunikasi dengan produk luar. Lalu import barang dari luar juga yang semakin marak akan bertambah. Itu sebabnya saya memilih judul ini karena menjadi salah satu bagian dari pengembangan laptop merah putih melalui bidang desain. Lalu rumusan masalahnya sendiri terdapat pada beberapa poin, ada 4. Yang pertama, apa yang akan saya desain, bagaimana cara kerja mesin 3D dan yang ketiga dari desain ke bentuk prototype. Dan yang keempat, apakah mesin yang digunakan akan menghasilkan desain yang sesuai dengan yang sudah dirancang atau beda. Judul ini terdapat batasan masalah, yaitu data yang didapatkan merupakan yang sudah diolah dan penelitian hanya dilakukan pada casing adaptor saja. Lalu tujuan penelitian yang pertama membuat desain casing adaptor. Yang kedua memahami cara kerja mesin 3D printing. Yang ketiga mampu merealisasikan mesin 3D printing. Yang keempat memahami cara mengubah desain menjadi 3D printing atau yang hasilnya bisa disebut dengan prototype. Lalu manfaat dari judul tersebut atau manfaat dari saya bekerja atau magang di program ini adalah yang pertama memberikan pengalaman dunia kerja yang sesuai dengan capaian kompetensi yang telah ditetapkan masing-masing program studi teknik industri. Yang kedua, mengembangkan pengalaman dunia kerja serta bentuk penerapan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan yang luas secara nyata dalam dunia kerja. Yang keempat, memberikan pengetahuan Yang keempat, mengetahui berbagai material yang digunakan dan software yang akan digunakan. Lalu yang selanjutnya mengetahui proses dari awal suatu produk hingga jadi. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana kondisi nyata dunia kerja secara langsung mulai dari perencanaan hingga. Lalu di bab 2, terdapat tinjauan pustaka, di mana perkembangan suatu produk pasti memiliki strategi termasuk pengembangan laptop yang diberikan kepada lab yang akan diproduksi oleh konsorsium perguruan tinggi bersama industri. PT Labi dan juga Universitas Telkom, khususnya Bandung Teknopark, dalam pengembangan putih dengan memiliki 3 posisi yang akan membantu ada hardware, software, dan desain industrial atau industrial design. Lalu pengembangan laptop merah putih tentu saja harus dirancang sebagus mungkin, mulai dari desain. Desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan produk dengan tujuan supaya benda yang dirancang mempunyai fungsi atau guna serta mempunyai nilai keindahan. Dalam laptop merah putih ini, desain yang akan dibuat adalah casing adaptor. Casing adaptor itu sendiri adalah 2 perangkat keras yang mendukung pada komputer panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer, sedangkan adaptor adalah sebuah rangkaian
yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi. Adapun adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC seperti baterai aki. Karena penggunaan tegangan AC lebih lama dan setiap orang dapat menggunakan asalkan ada aliran listrik di tempat tersebut. Lalu setelah itu proses selanjutnya adalah proses produksi. Namun sebelum memproduksi produk yang akan diluncurkan sampai distribusi kepada pelanggan, dalam proses produksi ini dilakukan dengan pembuatan prototipe. Menurut Darmawan dan Fauzi 2013 memberikan ide, menurut Darmawan dan Fauzi 2013, prototipe adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide dari para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototipe ini disebut prototyping. Produk secara lebih produk ini tuh lebih bisa dilihat secara real dan memudahkan para calon investor untuk melihat gambaran produk yang lebih real dan konkret. Prototipe juga bisa menjadi faktor terbesar dari berhasilnya suatu produk. Lalu software yang digunakan ada dua. Yang pertama ada SolidWorks. SolidWorks sendiri adalah software atau aplikasi computer aided design yang dikembangkan oleh perusahaan ternama Dassault Systèmes, aplikasi yang masih bagian dari AutoCAD. Namun aplikasi ini lebih mudah dan praktis digunakan dibandingkan aplikasi lain dengan fitur yang lebih simpel. Lalu yang kedua adalah aplikasi Creality Slicer. Aplikasi ini digunakan untuk mengubah dari desain ke 3D printing sebelum dimasukkan ke dalam mesinnya. Yang dimana sebelum mencetak pada 3D printing, objek 3D model terlebih dahulu harus diolah ke dalam software pemotong yang disebut slicer. Dan di aplikasi ini kita bisa melihat berapa lamanya waktu pencetakan barang tersebut. Lalu mesin yang digunakan ada Creality CR30 dan bahan yang digunakan sebenarnya ada dua, cuman yang digunakan untuk khusus untuk casing adaptor ini adalah PLA atau polylactic acid. Yang selanjutnya adalah bab 3 gambaran umum perusahaan. Logicom Integrasi Teknologi didirikan pada 2019 sebagai spin-off perangkat lunak dan Protech dari PT Logicom Integrasi Solution didirikan pada 2005 yang merupakan perusahaan solusi IT, memberikan solusi teknologi yang efektif, inovatif, dan efisien bagi dunia industri dan bisnis. Dan tentunya PT Logicom terus mengembangkan teknologi software dan hardware sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem. PT Logicom sendiri dipimpin oleh seorang direktur utama, yaitu Bapak Nevan Halim Sutanto. Adapun lokasi kantornya adalah di Jalan Waringin nomor 9, OP, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan, Sumatera Utara. Keluar lagi. Oh, maaf. Dan ini adalah logo dari perusahaan tersebut. Ini aja Bu, Ibu pakai ini Bu. Selanjutnya, di sini hanya ada visi karena sesuai dari web resmi perusahaannya tersebut. Di situ tercantum hanya ada visi dan visinya sendiri adalah menjadi pemain kunci visioner dalam industri komputasi terapan di Asia Tenggara. Nah, dalam struktur organisasi, direktur utama ditempati oleh Bapak Nevan Halim, lalu direktur ada Pak Dimas Hardi, dan CTO ada Bapak Handoyo, serta HRD ada Ibu Ana. Dan selanjutnya di bawah itu adalah divisi-divisi yang peserta magang tempati, mulai dari industrial design, hardware, dan software. Dan masing-masing dari divisi tersebut memiliki tugas
seperti industrial design, membuat desain casing adaptor dan diimplementasikan menjadi 3D printer. Sedangkan hardware melakukan perakitan PCB di mitra industri dan langsung menguji hasil perakitan serta menjalankan BIOS. Selanjutnya, software melakukan testing pada PCB yang telah dibuat seperti instalasi dan tes peripheral atau port yang ada. Lalu tahapan magang sendiri bisa dilihat pada flowchart pada di samping ini, yang dimana diawali dengan studi lapangan di mana pelaksanaan magang dilakukan selama 4 bulan dan diawali pada 3 Desember di PT Logicom Integrasi Teknologi. Selama magang penulis ditempatkan di bagian Industrial Designer. Lalu perumusan masalah pengolahan data, lalu pengolahan data, dan di pengolahan data ini sebelum pengolahan data, pengumpulan data ini Industrial Design mengukur datanya sendiri dari sampel yang diberikan menggunakan jangka sorong. Lalu setelah dapat datanya, pengolahan data dan dimasukkan ke dalam SolidWorks, lalu dibuat desain sesuai dengan data yang didapat. Lalu dan di pengolahan data juga itu dibuat seperti print-out-nya ke 3D printing atau prototype. Dan setelah hasilnya jadi, baru dianalisis data apakah ada kekurangan atau kendala yang terjadi, lalu membuat laporan, dan terakhir kesimpulan dan saran pada laporan tersebut. Lalu dalam metode pengambilan data, di sini pada observasi pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan objek secara langsung. Pengamatan objek dilakukan dengan mengukur sampel casing adaptor menggunakan jangka sorong. Yang kedua, wawancara yang tidak terstruktur itu langsung dilakukan pada mentor, menanyai tentang spesifikasi casing adaptor sendiri yang diinginkan seperti apa. Lalu dokumentasi, mengambil sumber penelitian dari dokumen atau catatan dan peristiwa yang sudah berlalu. Lalu yang keempat ada studi pustaka. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, jurnal terkait atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lalu adapun job desk sendiri untuk saya adalah mengerjakan ide-ide sebagian dari sebuah tim, mengerjakan sketsa ide desain awal, membongkar sampel casing adaptor untuk diukur bagian dalam dan luar, lalu mengukur ukuran setiap parts yang sudah dibedah dari sampel adaptor, mengamat, meneliti, dan menganalisis bagian yang harus diperbaiki, serta menggambar 3D printing pada aplikasi software SolidWorks. Selanjutnya adalah mengkonversi gambar tersebut 3D printing. Nah, adapun jadwal kegiatan di minggu pertama sampai minggu kedua itu adalah yang minggu pertama masih pembukaan dan dilanjut dengan materi umum dan diri. Lalu di minggu ketiga sampai minggu ke-6 itu adalah materi Intel ke-1, dan untuk selanjutnya itu langsung project casing power adaptor. Sampai ke minggu 15, dan di minggu 15 saya di Chromebook, cuman ini berfokus pada casing adaptor karena yang Chromebook itu rahasia karena itu data yang akan dipakai. Lalu spesifikasi casingnya sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama, selama proses kegiatan magang ini penulis ditugaskan untuk menentukan ide desain dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan laptop merah putih. Adapun spesifikasi dari rancangan desain laptop merah putih adalah sebagai berikut. Adaptor adalah sebuah rangkaian. Ini sudah tadi tentunya dalam
adalah langkah-langkah dari desain hingga prototype. Di sini dapat dilihat dari flowchart berikut, mulai dari menginput data yang tadi saya bilang, mulai mengukur dari sampel casingnya sendiri, lalu pengolahan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi softwarenya sendiri, lalu di pengolahan data itu juga mengubah file menjadi bentuk yang memang harus diubah agar di mesin 3D printingnya tinggal nge-print out. Lalu selanjutnya di print out objek, itu adalah hasil yang nantinya akan menjadi prototype. Lalu ada analisis objek setelah jadi, lalu setelah itu selesai. Dan untuk merealisasikan desainnya sendiri juga sama, menginput data yang 3D printing itu diubah menjadi ke dalam bentuk STL. Lalu jika sudah, itu tinggal di print out. Jadi file yang dimasukkan itu ke dalam flash disk, lalu di flash disknya itu dimasukkan ke dalam mesinnya 3D printing itu, dan tinggal memilih file mana yang akan di print, dan setelah itu mesin akan mulai bekerja. Lalu prototipe yang diperoleh adalah pada gambar ini. Percobaan pertama, prototipe yang dihasil seperti ini. Ini jauh berbeda dari sampel karena penulis sendiri belum tahu ukuran yang jadinya akan seperti apa, lalu hasil fillet yang hasil dari prototipe akan seperti apa, sampai pada gambar percobaan ke-1 ini. Selain itu, mesin juga pengaruh. Jika mesin terlalu panas, itu akan menyebabkan prototipe akan sedikit ada seperti, bukan meleleh, tapi ada bagian yang di sini yang seperti meleleh. Lalu ada juga beberapa ukuran yang mengalami penyusutan yang harusnya 2 mm, lalu diukur kembali itu menjadi 1,5 atau berapa. Ini adalah contoh prototipe kedua, sudah menemukan hasil ukuran fillet yang ininya. Lalu yang ketiga, ini terjadi seperti ada cacat di bawah sini, dan ini terjadi penyusutan di daerah sini. Lalu yang keempat, hanya membenarkan bagian kuncian ini, karena memang dari percobaan pertama sampai keempat yang kendala adalah kuncian ini, karena emang bahan materialnya yang menyebabkan tidak. Dan selain bahan material, mesinnya juga yang menyebabkan tidak bisa, kuncian ini tidak bisa masuk melik. Nah, memang kerja cara mesinnya itu ke depan, jadi di pinggir itu terlalu gede untuk bagian ngeprint seperti itunya. Lalu untuk Tor sendiri, sebentar. Sebentar. Untuk tornya sendiri ada pada ini. Ini merupakan tor dari mitra sendiri. Ada profesionalisme insinyur, ada ekosistem industri elektronika, lalu ada desain industrial, ada verifikasi desain dan analisis rekayasa, serta manufaktur dan implementasi. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan dari
Seluruhnya adalah praktek magang MBKM di PT Logicom ini membuat suatu proyek desain dalam pengembangan laptop merah putih dalam bentuk prototype dengan desain casing adaptor, dan penulis juga memahami bagaimana cara kerja dan cara merealisasikan mesin 3D printing hingga menjadi prototype yang hampir mirip dengan sampel yang diinginkan, dan memerlukan beberapa percobaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai, dan hasil yang cacat didapat berasal dari mesin yang terlalu panas, setting kualitas yang kurang, lalu setting kualitas pada software, serta material yang digunakan. Jika ukuran yang tidak sesuai itu artinya benda yang dihasilkan mengalami penyusutan dari ukuran aslinya, serta mesin memiliki toleransi tersendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan hasil kerja praktik atau magangnya, Desi Cahyati. Untuk selanjutnya, mohon kepada penguji Pak Putra untuk memberikan masukan untuk kesempurnaan laporan magang Desi Cahyati. Dipersilahkan Pak Putra. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rafika ya. Coba Desi ditampilkan dari awal judulnya, coba saya mau lihat. Awal pertama judulnya. Ini pengembangan prototipe casing adaptor laptop merah putih. Ini pelaksananya di PT LAPI apa Logicom nih yang sebenarnya? Kamu penempatannya di mana? Desi penempatannya di PT Logicom, cuman kalau untuk kantor pusatnya itu ada di Medan. Jadi dan perusahaannya sendiri bekerja sama selain dengan PT LAPI, bekerja sama dengan Bandung Teknopark yang ada di Telkom. Jadi untuk mengerjakan ininya kita mengerjakan di Jadi si ini nggak di Logicomnya langsung ya, di PT LAPI atau di Teknoparknya sendiri? di Tekno. Nggak di LAPI? Ya. Hah? Juga dari LAPI-nya, jadi tidak disatukan ke sana karena beda ini. Oh, kok bisa penempatannya jauh sekali nih Logicom di Medan? Jadi Logicom itu kayak bermitra sama PT LAPI, cuman karena emang kantornya itu di Medan, jadi mentor dari perusahaannya sendiri juga kadang datang ke Bandung. Itu mentor dari perusahaannya, sedangkan mentor lapangan juga berbeda. Berarti kamu selama ini ininya apanya? Magangnya bagaimana kalau misalnya main tiap hari ada mentor dari Logicomnya di LAPI-nya atau di Teknoparknya? Kita online sih Pak, cuman kalau misalkan emang ada pertemuan itu memang wajib 1 minggu sekali, dan itu setiap hari Selasa kita ke Telkom untuk evaluasi dan mentoring sama dosen pembimbing lapangan di sana. Nah, untuk yang pembimbing dari perusahaannya sendiri, kalau misalkan beliau memang ke Bandung dan ingin membahas sesuatu, itu mengadakan pertemuan misalkan di mana, lalu kami datang ke situ untuk membicarakan hasil yang kita dapat. Tapi kalau untuk hari-hariannya full nonstop di LAPI atau Teknopark ini? Atau memang kalau ada mentornya aja baru hadir kegiatan? Kalau misalkan untuk hariannya mengerjakan online di rumah, tapi kalau misalkan untuk offline-nya kita wajib ke Telkom. Tiap seminggu berapa kali itu? Kalau ke Kegiatan. Telkomnya seminggu 1 kali. Berapa seminggu sekali? Untuk dan mentoring. Oh, nggak tiap hari berarti ya kamu ya? Kalau misalkan tiap hari itu lebih diawasinya untuk mengisi logbook harian dan dikirim Oh, dikasih tugas logbook aja suruh ngisi ya, ya. kegiatan harian kalian. Ya dari sini kan kamu judulnya pengembangan prototipe casing adapter laptop merah putih. Jadi yang fokus kamu itu cuma membuat casing adaptornya saja ya, casing adaptor Ya. saja, tidak semua dari merah apanya, bukan desain laptopnya, berarti desain casingnya saja ya, casing adaptornya aja. Ini kalau saya lihat tadi kamu tidak ininya
alur dalam proses pembuatan prototipenya itu tidak spesifik kamu jelaskan secara baik ya. Proses dari bahannya apa turun jadi sampai produk jadi prototipenya itu tidak, proses flowchart-nya tidak kamu gambarkan secara utuh ya. Cuman kamu gambarkan secara kurang detail aja maksudnya saya. Jadi kurang jelas saya juga mengerti dari proses pembuatannya. Waktu proses dalam pembuatan ininya juga kamu kan ada menggunakan namanya software SolidWorks ya. Software SolidWorks kan ada itunya, ada bahasa softwarenya itu ya. Dalam proses itu kamu tahu nggak proses ininya, bahasa softwarenya dalam SolidWorks-nya punya nggak datanya dalam proses pembuatan ini? Karena kamu ada software yang digunakan SolidWorks nih. Tuh ini ada nggak ditampil di dalam laporan kamu, ditampilkan nggak ini ininya apanya program program softwarenya ditampilkan nggak? Kalau untuk softwarenya sendiri di laporan sih mencantumkan seperti ini, lalu di bawahnya ada langkah-langkah yang memang di screenshot dari softwarenya. Oh, jadi kamu nggak punya software yang ini kan ini kan kalau kamu ini kan bisa ditampilkan nih softwarenya bentuknya bagaimana? Ada Bapak software SolidWorks-nya sendiri? Ada di laporan kamu ada, soalnya saya nggak punya laporannya. Jadi saya cuma bisa ngebacanya lewat ini kamu aja nih, lewat presentasi kamu saja. Ini saya tampilin aja ya Bapak. Ya, coba saya mau lihat coba. SolidWorks. Kalau di ITB memang dipelajari ini ada praktikumnya nih SolidWorks. Kalau ini software yang digunakan cuma seperti ini. Lalu ini mah bukan softwarenya, ini mah cuma keterangan saja ini. Ini yang seperti ini bukan. Oh, kamu cuman ini apanya, aplikasi softwarenya mana? Ini kan aplikasi ininya ya, program SolidWorks-nya, betul? Ininya software dari SolidWorks untuk dalam pembuatan prototipe itu bisa dilampirkan nggak Pak kamu? Maksudnya? Kan software dalam pembuatan prototipe ini kan ada softwarenya nih, ada apanya, ada bentuk nih, ngebentuk itunya kan ada programnya, itu programnya kamu lampirkan nggak dalam laporan kamu? Kan kamu tadi pakai Flashdisk tuh. Flashdisk itu ada programnya tuh di dalamnya. Dalam pembuatan programnya itu kamu lampirkan nggak di dalam laporan kamu ini? Kalau itu cuma aplikasinya aja nih, aplikasi SolidWorks-nya aja. Cuman yang dimasukkan di dalam SolidWorks-nya itu kan ada dia ngebentuk dalam pembuatan prototipe itu biasanya ada softwarenya, software aplikasinya mana? Software aplikasi dalam pembuatan prototipenya itu kamu tahu nggak gitu? Maksudnya kan kamu sekarang kamu melakukan kegiatannya apanya? Membuat dalam prototipe itu minimal kamu tahu ada softwarenya itu apa, dalam bentuknya apa. Kalau untuk desain kan software SolidWorks. Kalau misalkan untuk ke 3D printing itu ke Reality Slicer. Ya mana itu softwarenya? Kan ada softwarenya itu sama kayak AutoCAD. Softwarenya dibuka. Enggak, maksudnya ada itunya, ada list program softwarenya itu bisa kamu print gitu. Oh, kalau untuk list softwarenya cuman ini Bapak. Mana? Yang ini. Itu mah bukan, itu mah keterangan saja. Software kan ada software yang digunakan SolidWorks, tapi itu kan dalam pembuatan yang ini apa, prototipe dari adaptor ini kan ada dalam pembuatannya, dia ngebuat itu dia harus ada softwarenya dulu, baru dia ngebuat. Kalau dia nggak ada software, nggak ada programnya itu, dia nggak bakal buat sesuai dengan yang diinginkan. Kalau itu udah masuk ke 3D printing ya Pak?
Dia itu ada softwarenya juga itu, namanya software untuk pembuatan prototipenya itu kamu tidak dilampirkan. Kan dia nggak bentuk itu dia berdasarkan software yang kamu masukkan. Kalau dia bentuk kotak, dia berarti dibuatnya itu kayak yang ini prototipenya kan. Kalau ini kan mesin yang creativity kan untuk ngebuatnya nih. Ngebuat itu desainnya itu nanti dia ngebentuk berdasarkan ini nih. Berdasarkan software yang dimasukkan itu. Ya, Desi. Awal ngebentuknya kan lewat SolidWorks nih, membuat program itu lewat SolidWorks, udah selesai dari SolidWorks baru dimasukin ke Creality ini, mesin Creality ini baru dia ngebentuk prototipe yang diinginkan. SolidWorks itu untuk program untuk pembuatannya aja ya, dari program dari SolidWorks-nya itu kan diaplikasikan ke Creative Slicer ini. Iya. Mana itu ada ditampilkan nggak? Kan kamu penelitiannya berkaitan dengan itu, jadi kalau bisa ditampilkan itu. Kalau untuk ininya karena memang Desi hanya menggunakan dua aplikasi ini dan langsung pakai mesin ini. Jadi kan kamu buat aplikasi ini, kan buat aplikasi secara pakai SolidWorks. Aplikasinya mana yang dari SolidWorks-nya itu untuk ke Creative Slicer-nya? Kamu buat nggak atau yang buat orang lain? Kalau di laporan, Desi tidak menyantumkannya hanya langkah-langkahnya saja. Kalau untuk aplikasinya sendiri ada di laptop, kalau mau dibuka. Ya coba dibuka, coba. Saya mau lihat, kan itu kan dari SolidWorks, kamu belajar SolidWorks-nya nggak? Belajar, Bapak. Ya, makanya saya mau lihat tampilan proses kamu pembuatan SolidWorks-nya. Jadi creativity, jadi diaplikasikan ke Creality Slicer ini, jadi bisa membuat yang prototipe yang kamu inginkan itu tadi. Ya, sebentar Bapak, saya buka aplikasinya dulu. Yang itu yang penting kan kamu di situ di pembuatan softwarenya itu untuk aplikasinya ya diterapkan di Creality Slicer ini akhirnya membentuk suatu produk ya namanya yang tadi yang adaptor tadi. Langsung ditampilkan aja sambil kamu ngetik sambil tampilkan yang itunya layarnya Ya. mau sekalian. SolidWorks-nya coba. Oh, Solid. Kirain. Ya kamu dari awal kan dari proses pembuatannya kan dari SolidWorks kan bisa kamu buka tuh filenya. File dari SolidWorks yang kamu buat tuh kan bisa kamu tampilkan tuh. Program-programnya mana. Bentar Bapak. Laptopnya lambat. Jadi kamu kan berarti dengan ini kamu benar-benar mengerjakannya, bukan sekedar buat laporan saja. Coba dibuka filenya, kan itu dari SolidWorks kan kebentuk tuh prototipenya, gambar prototipe 3 dimensinya. Iya. Harusnya itu di dalam itu kamu tampilkan juga itu gambarnya. Desi, berapa waktu buat PowerPoint? 2 hari, Bu. 2 hari, tapi belum mewakili ya Pak Putra ya, apa yang ingin disampaikan. Iya. Soalnya kan penelitiannya dia dalam proses pembuatan itu harusnya proses SolidWorks-nya juga ditampilkan sama proses software-nya juga minimal ada gitu. Jadi benar-benar memang bukan hanya buat laporan, berarti memang Desi melakukan hal itu benar di Logicom-nya. Di laporan sebenarnya sudah ada Pak, cuma dia tidak memvisualisasikan dengan baik di PowerPoint.
Nanti Hmm. coba di Ya coba ditampilkan aja. Saya mau lihat ditampilkan di SolidWorks-nya. Coba dibuka. Iya, Bapak. Hmm. Maaf lama Bapak, soalnya berat aplikasinya. Ini butuh berapa ini dia? Untuk Harus RAM 2. harusnya setiap hasil itu nggak perlu kamu ini tadi harusnya di screenshot tuh hasilnya. Jadi bisa ditampilkan di PowerPoint kamu. Kalau untuk hasil, Termasuk softwarenya tadi bisa di screenshot juga, bisa ditampilkan ininya. Soalnya di PowerPoint-nya saya nggak melihat. Cuman gambar-gambar ininya aja nih, alat-alatnya aja. kalau untuk hasil seperti ini Bapak. Ini Ini yang apa sudah ya? di assembly. Ini yang SolidWorks-nya nih. Ya, Yang hasil akhirnya mana hasil akhirnya? hasil lahir ini yang sudah di assembly. Ini yang ini. Ini bagian atas dan ini yang bawah, lalu ini yang sudah di assembly. Hmm. Lalu Terus ini yang sudah di assembly. Nah, ini mencari errornya. ini yang pakai SolidWorks ini. Ya, Kalau yang pakai itu yang mesin itu mana? kalau Yang yang mesin itu ini. Nah, jadi pilih dulu filenya. Nanti di ini dulu. Sebentar. Saya share cara ininya ya, Pak. memang kalau program ini kalau kamu buka di laptop lambat karena dia butuh apanya spesifikasi khusus ya jadi biar cepat ya untuk memang Iya. untuk setting ya karena dia butuh memori yang besar untuk membukanya bisa dibuka cuman memang lama makanya kalau bisa ditampilkan di presentasi Susah. Lama. Ini. nggak hasil-hasil dari proses pembuatannya mana yang pakai yang kreatif tadi kamu foto nggak di mesin Ada, ini Bapak. mana Ada di lampiran. nggak dalam proses pengerjaannya mana coba proses pakai mesin tadi coba Ada di ditampil HP, Bapak. Saya kirim dulu bentar. kok di HP nggak kamu di tampilkan ke laporan laporan ada nggak? Di laporan masa nggak ada? Di laporan lampiran yang sudah jadinya jadi tidak di mesin, jadi sudah jadi dalam bentuk itunya. Iya, malah yang kalau bisa mahkota kalau dalam bahasanya bentuk. kamu videoin tadi harusnya kamu videoin dalam proses pembuatannya tuh di videoin tuh Ada di ini. bisa Kalau bisa secara awal bisa jadi pembuka ini aja pembuka presentasi kan jadi videonya mau ditampilin, Pak. boleh coba saya mau lihat proses itunya proses dia membuatnya Dari mesinnya kan, Pak? iya dari mesin ya di RTI ada nih mesin ini juga ada yang 3 dimensi ada yang 4 dimensi ada yang 5 dimensi itu Sebentar, Bapak. yang dipakai yang berapa dimensi di sana mesinnya Ini yang 3. 3 ya belum sampai 5 dimensi ya Belum.
Sebentar. Yang di sana yang ikut magangnya selain dari UNIS dari mana lagi? Selain Ada Desi? dari ITENAS, lalu dari Atmajaya, lalu ada juga dari Malikul Saleh. Ujung-ujung Banyak mereka Bapak. datang ke Bandung pada. Iya. Yang Malikul Saleh itu Aceh bukan? Iya. Jauh banget, ngapa dia ke Medan ya? Kan kantornya di Medan. Karena magangnya di Bandung, Bapak. Oh, magangnya dikumpulin di Bandung. Untung Desi nggak dioper ke Aceh atau ke Medan. Ya, tadinya dari pihak sananya bilang kita belum fiksasi mau di Bandung atau di Medan. Untungnya waktu masih KKN di sana udah fiksasi katanya di Bandung. Ya, alhamdulillah ya nggak dioper ke Medan. Lumayan jauh. Kayak ada yang kelas kampus Merdeka itu kan ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Lampung, ada yang ke Bengkulu kemarin. Ya ini alatnya benar, ini alatnya, tapi proses Ya. pembuatan ini ada videonya, Mas, coba di play. Nah. Ini proses pembuatannya berapa lama nih dari satu prototipe ini? Itu tergantung dari posisi yang kita atur di kelas. Terus suaranya putus-putus ya. Rata-rata berapa, Desi, pengerjaan untuk membuat satu adapter itu? Berapa waktunya berapa lama? Kemarin sih 5-6 jam, tapi kadang kalau misalkan cepat, kadang-kadang 4 jam juga bisa. Lama juga ya proses dan pembuatan satu prototipe itu ya. Itu katanya habis dari prototipe itu pembuatan massalnya bagaimana? Melalui alat apa katanya? Kalau untuk masalahnya pas jadi prototipenya, jadi kita kayak nganalisis manual, dilihat apakah dari ukuran ada penyusutan atau ada bagian yang meleleh atau cacat lainnya, terus dibuatkan kesimpulan kalau misalkan dari cacat ini tuh disebabin oleh apa. Kayak waktu percobaan pertama itu, dari prototipe yang pinggirannya itu kan diukur di desain SolidWorks-nya itu 2 mm. Cuman di 1,5. Sinyal di kamu kurang bagus ya. Tadi mana kok ini videonya proses pembuatan tadi cuma segitu aja tadi. Halo? Suaranya putus-putus, nggak bersih. Sudah ada, Bapak? Ya? Apa? Yang video yang tadi? Cuman itu aja? Videonya cuman nampilin sebentar gitu aja? Ya, cuman untuk seperti kayak dari pembuatan dari mesinnya sendiri jalan seperti itu. Ukurannya lebih besar daripada yang bagian depan. Ini udah ukuran sebenarnya ya berarti ya ini prototipenya ya? Halo? Ya. Yang tadi itu prototipenya udah ukurannya sebenarnya ya, yang akan
produksi ya nantinya. Kalau kamu cuma buat prototipe case ininya aja kan, casing adaptornya saja, tidak sampai. Kalau yang dalam proses pembuatan dalamnya itu untuk merubah itunya siapa yang buat? Oh, itu bagian hardware. Dan kadang kalau bisa membuat PCB ukurannya tidak sesuai dengan yang sudah dicetak, biasanya tim ID membuat ulang dengan ukuran yang sudah hardware hasilkan untuk ukuran PCB. Jadi ukuran casing adapter disesuaikan dengan ukuran dari PCB yang dihasilkan oleh hardware. Iya, harus disesuaikan. Kalau nggak sesuai nggak bisa masuk atau terlalu besar nanti ukuran casingnya. Jadi harus disesuaikan dengan hardware yang akan digunakan di dalam prototype itu sendiri ya. Tuh kegiatan MSIB-nya gimana menurut kamu, kesan dan kesannya selama ini? Yang kamu dapatkan dengan maksudnya yang kalian dapatkan apa gitu ya, yang manfaat yang kalian dapatkan dengan kegiatan ini apa sebenarnya? Ilmu banyak, selain dari Petalapi juga ada materi dari Intel. Itu banyak, cuman emang kalau misalkan materi dari Intel, ekstraknya itu harus kalau tidak ngerti Inggris harus mentranslatekan dulu ke Indonesia. Kamu di sana dikasih pelatihan sama Intelnya sendiri? Halo? Pelatihan itu tidak, Bapak. Nggak kasih Kalau pelatihan? misalkan software, kemarin iya dia pelatihan. Betul, kamu dapat itu nggak dapat sertifikatnya nggak untuk pelatihan itu? Sertifikat, jadi sertifikat. Ya. Cuman kalau dari Intelnya sendiri tidak. Ya kan kamu kan kasih pelatihan, harusnya ada sertifikatnya, itu kan sebagai ini juga reward juga untuk kamu ya. Jadi kalau misalnya ada kamu di sana kasih pelatihan, dikasih sertifikat, yaitu reward untuk tambahan juga kamu melakukan pelatihan juga tambahan untuk. Tapi kalau dari Intel itu hanya materi, Bapak. Materi biasanya ngasih itu, apalagi kalau pelaksanaan pelatihannya itu dalam hitungan berapa jam atau berapa hari atau berapa minggu ya, biasanya dikasih biasanya ya. Ya mungkin itu aja Bu Rafika ya, cukup ya. Saya cuma menggali ini aja kemampuan dari kegiatan si Desi Cahyati saja. Makasih Bu ya. Siap, iya. Terima kasih Pak Assalamualaikum Putra. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukan dan juga arahan-arahannya ya dari Pak Putra selaku penguji. Selanjutnya dari Desi Cahyati ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Cukup. Cukup, tidak ada ucapan terima kasih atau apa? Ada Ibu. udah. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Mahaputra, Bu Rafika, dan Pak Iwan karena sudah menyempatkan untuk seminar kali ini. Dan terima kasih atas bimbingannya. Ya, terima kasih. Ya, untuk Desi, untuk evaluasinya, saya rasa tidak perlu dari kami ya, Desi pun bisa merasa apa yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah disampaikan penguji, pembimbing maupun dari prodi nanti. Dari teman-teman yang hadir ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ibu mohon maaf sebelumnya Kurniawan izin bertanya. Dipersilahkan Kurniawan. Terima kasih Ibu atas itunya. Desi, saya izin bertanya terkait proses 3D printing ini. Nah, faktor yang apa saja yang membuat 3D printing dalam proses produk yang sudah luncur, kesalahan yang paling fatal itu
pada di mana ya? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Yang sering terjadi kendala saat proses prototipe. Ya, bisa langsung dijawab Desi. Berarti titik poinnya ya, titik kritisnya, lalu juga yang banyak terjadi kendalanya. Silahkan. Izin menjawab. Kalau titik kendala pas 3D printingnya itu ada pada mesin, di mana mesin kalau misalkan terlalu panas dan suhu ruang yang tidak teratur itu bisa menyebabkan prototipe meleleh. Dan kalau misalkan untuk penyusutan yang terjadi pada prototipe itu sendiri, itu terjadi operatornya sendiri bilang juga kalau misalkan gimana gitu, beda dua-duanya. Itu sedikit. Kemarin kalau itu menurut saya lebih bagus daripada yang PLA. Cuman emang kekurangan dari PLA katanya dia lebih mudah meleleh dan bahkan titik panasnya itu lebih gampang, yang ABS itu lebih gampang meleleh daripada yang PLA. Cuman memang kekurangan dari PLA ini seperti tadi pada di bagian sininya bagian kuncinya itu tidak bisa mengklik karena memang seperti tadi yang di pada seperti itu berjalannya. Jadi pada bagian sini tuh memang itu lebih gede daripada yang ukuran pinggir ini. Seperti itu. Ya, bagaimana Kurniawan? Baik Bu, izin menambahkan juga dan kesalahan fatal dari cacatnya 3D printing itu pengaturan dari tata letak si 3D modelnya, karena pada sebelum melakukan 3D printing itu memang mengatur suhunya, terutama yang pertama. Yang kedua itu kita mengatur kayak talenan itu kayak buat untuk si 3D printingnya itu harus sejajar, karena kalau tidak sejajar maka akan terjadi namanya kegagalan sebuah produk gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Kurniawan Izin atas pertanyaannya. Kalau Desi ada yang mau ditambahkan, silahkan. Kalau misalkan untuk kecacatan yang fatal itu bukan dari settingan mesinnya, karena kalau misalkan settingan mesin itu masih bisa diperbaiki. Itu tergantung operator yang memegang mesin. Tapi kalau misalkan yang fatal itu ada pada toleransi mesin yang tidak bisa sama sekali diperbaiki oleh siapapun. Itu Ibu. Ya, terima kasih ya atas diskusinya hari ini. Yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum saya kembalikan lagi ke Prodi? Ya, jika tidak ada, saya cukupkan ya. Silahkan Desi, diterima masukan dari penguji dan juga dari audiens ya, peserta. Dan setelah seminar ini pasti ada revisi-revisi kembali ya, perubahan di laporan. Nah, itu mohon dimaksimalkan sampai tanggal 31 paling terakhir ya, dikirim ke email lagi. Jadi jangan terburu-buru, silahkan satu hari ini dibaca ulang ya. Dibaca ulang oleh Desi, dipahami ini alurnya sudah enak belum nih dibacanya gitu ya. Mulai dari alur, karena ini proses pembuatan prototipe ya. Jadi diingat-ingat lagi prosesnya seperti apa, kira-kira yang saya sajikan ini sudah sesuai atau belum alurnya. Adakah yang terlewat atau belum, itu ya.
Ya, selamat saya ucapkan kepada Desi Cahyati atas terselenggaranya seminar magang atau kerja praktek ya di PT Logikom. Semoga ini menjadi langkah awal untuk Desi semakin bersemangat untuk ke proses selanjutnya sampai lulus di Prodi Teknik Industri. Ya, mohon maaf apabila selama penyelenggaraan seminar ini ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan ya kepada Bapak Ibu dan juga peserta semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya ya kepada program studi Teknik Industri dan juga kepada penguji Pak Haji Muhammad Syafarudin Mahaputra STMT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prodi. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya dari saudara-saudari pelaksana KP, kemudian dari pembimbing dan penguji. Terima kasih atas dari Desi ya Desi. Dan untuk selanjutnya rekan-rekan mohon tetap ada di room Zoom karena sebentar lagi kita akan menyaksikan seminar KP berikutnya atas nama M. Rizal Fadilah dengan pembimbing Ibu Rahmi Rismayani Deri, SPSI MT, dan penguji Ibu Rafika Ratik Siri Murni, STP MSI. Hanya memang Ibu Rahmi sampai sekarang belum bergabung, saya sudah mencoba untuk menghubungi. Dengan berakhirnya yang sesi pertama dari Saudari Desi, dari kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu yang sesi berikutnya. Terima kasih. Mohon jangan lupa mengisi presensi dan juga untuk Saudari Desi mengumpulkan itu di link ya, seperti yang ada di grup chat. Mengumpulkan presentasi, laporan, dan juga proceeding. Misalkan antara tanggal 30, tanggal 31, seperti tadi sampaikan. Terima kasih.
Oh, Rizal udah di sini, Rizal Fadilah. Sudah, Bu. Udah ya, bisa dicoba aja ini share screen-nya. Belum dijadiin host, Bu. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Mangga, bisa ya Rizal ya? Halo? Halo Rizal? Iya, Pak. Nah, bisa ya? Iya, Pak. Ya. Saya buka dulu aja karena saya ada kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama dari kami dari fasilitator Prodi mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizal Fadilah yang sudah mempersiapkan untuk presentasi hari ini, dan juga kepada pembimbing Ibu Rahmi Rismayani Dery, SPSI MT yang masih dalam perjalanan, dan Ibu penguji Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STP MSI. Dan kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberikan rahmat hidayah sehingga kita tetap bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sambil menunggu silakan untuk dari Rizal untuk mempersiapkan dengan baik ya presentasinya. Saya masih terus menghubungi Ibu Rahmi Rismayani Dery. Terima kasih. Baik, Pak.
Berarti korbannya itu sebelah tahun lah ya. Terus PR besar di pos menteri minimal itu kalau tidak. Kenakan pola pikir baru ini kita sehat materi pokok kan saya jadi aku jadi emang gak laku banget itu jadi pola udah itu bisa kan bahasa itu masuk ke pola belajar pola materi oh tadi kan hari ini kalau masuk area apa di SMA itu penghasilan SMA karena saya kan apa kalau lagi kalau kan yang paling banyak itu juga waktu saya tentang kemungkinan program yang lebih rendah itu sudah sebentar lagi ini tahu itu kalau untuk mana kita kondisinya enak kalau belajar student siap-siap angkatan berikutnya pola pendidikan kedua kan pengennya masih pola klasikal dan aku belajar tugasnya pola klasikal nah di tugasnya tidak klasikal dengan pola belajar itu seperti yang begini pola belajar masih semua nah itu mungkin di solusi ini tapi aku terus kalau kebijakan hanya urusannya satu generasi hilang gitu kalau untuk pola belajar yang rugi, kurikulum rugi, habis itu mau turun itu harus tahu bakat pola belajar jadi kamu kan belum pasti tahu mau bakal kieu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lebih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena Ibu Rahminya masih di perjalanan. Izin kita mulai saja karena waktunya pendek ya, karena kita harus melaksanakan sholat Jumat. Ya, ini menyampaikan kalau ada rapat ya di LPM. Data ada rapat di LPM. Ya, makasih. Bentar ya. Bentar saya ngubungi beliau dulu.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ijal dan peserta Iya. yang lain, mohon maaf ya karena Bu Rahmi masih ada rapat di LPPM dan juga di LPM untuk akreditasi elektro. Jadi untuk yang Rijal saja dipindahkan setelah siapa terakhir? Kurniawan ya? Setelah di jadwal Kurniawan jam 3 berarti. Oh, jadi nggak bisa sekarang Ibu? Iya, arahan dari pembimbing seperti itu. Tadi kan kalau dari Prodi sudah menawarkan sih, boleh dialihkan ke Prodi atau tidak, tapi Bu Rahmi ingin ikut serta. Jadi dipindahkan jam 3 setelah Kurniawan. Oh, iya Ibu. Ya, jangan Ibu. lemes gitulah, tetap semangat, oke? Jam 3. Siap Bu. Terima kasih ya atas Iya Bu. kehadirannya. Untuk yang sesi 1 berarti kita tutup terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.